Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Onsedo dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film That's My Boy 2012. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Oh my god. Kita bersama. Di sebuah sekolah pada tahun 1984, terlihat 3 anak kecil yang sedang mengobrol sambil berjalan. Yang ini bernama Donny Burger, yang ini Anto, dan yang ini bernama Burhan. Tidak selang berapa lama terlihat seorang guru wanita yang sangat cantik bernama Mary. Lalu Donny yang sakne melihat Mary berniat mengajaknya untuk menonton sebuah pertunjukan berdua saja. Mary yang marah karena Donny telah berbuat tidak sopan padanya mengatakan bahwa Donny akan dihukum selama 1 bulan. Lalu Mary pun pergi. Di dalam kelas terlihat hanya tinggal Donny saja yang tersisa, dikarenakan ia sedang menerima hukuman. Donny mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah tidak sopan pada Mary dan meminta maaf. Mary pun lantas berjalan mendekati Donny sambil bertanya, apakah Donny menyukainya dan apakah Donny menginginkannya. Donny pun tidak mampu berkata-kata. Mary pun melanjutkan aksinya dengan membuka beberapa kancing bajunya. Mary yang melihat Donny mulai merasa sakne, lalu menarik tangan Donny menuju ruangan khusus. Lalu mereka pun bercocok tanam dengan liar di dalam ruangan tersebut. Oh my god. Singkat cerita, sudah berbulan-bulan Donny dan Mary melakukan percocok tanaman bersama. Hingga pada suatu saat di hari kelulusan, ada salah satu siswa yang sedang berpidato di panggung, mendengar suara Mary yang sedang bercocok tanam. Lama-kelamaan seluruh hadirin di gedung tersebut pun mendengarnya karena suara Mary semakin keras. Kepala sekolah yang penasaran pun menyuruh salah satu orang untuk membuka tirai di belakang panggung. Alhasil terlihatlah Mary dan Donny yang sedang bercocok tanam. Di sebuah persidangan, Mary yang terlihat telah hamil besar divonis oleh hakim 30 tahun penjara karena telah bercocok tanam dengan seorang murid yang masih di bawah umur. Untuk anak yang dikandung Mary, setelah nanti dilahirkan maka akan diberikan pada Donny dan keluarganya untuk dirawat. Dan Mary pun dibawa ke dalam penjara. Setelah persidangan, terlihat Donny mulai sangat terkenal dan mendapatkan banyak uang karena telah berhasil bercocok tanam dengan gurunya sendiri. Bahkan kisah Donny pun dibuat menjadi sebuah buku dan film, yang otomatis membuat Donny menjadi tambah kaya. Singkat cerita, Donny pun sudah terlihat dewasa. Ia terlihat mendatangi kantor pajak. Di sana, Mark menagih pajak Donny sebesar $43.000 dikarenakan sejak tahun 1994 ia tidak membayar pajak. Donny pun mengatakan bahwa ia kini sudah tidak memiliki uang karena ia sudah tidak lagi terkenal. Mark pun mengatakan apabila Donny tidak membayar selama 1 minggu ke depan, maka ia akan dihukum selama 3 tahun penjara. Donny menanyakan apakah ada solusi lain. Mark pun menyarankan agar Donny bertaruh pada seorang atlet lari yang sangat besar karena hadiahnya sebesar $160.000. Walau kemungkinan menangnya pun hanya 1:8.000. Karena tidak ada pilihan lain, Donny pun ikut dalam taruhan tersebut. Di sebuah kafe, Donny yang sedang pusing melihat sebuah koran. Di sana ia melihat anaknya yang bernama Han Solo Burger telah menjadi orang kaya raya dan akan segera menikah. Namun terlihat di koran tersebut, nama anaknya telah diganti menjadi Ted Peterson. Tidak cuma itu saja, di dalam koran tersebut mengatakan bahwa orang tua Ted Peterson telah tewas karena sebuah ledakan besar. Donny pun terlihat sangat kecewa melihat hal tersebut. Di tempat lain, terlihat Ted dan juga Jamie tunangannya mendatangi rumah yang akan digunakan untuk acara pesta pernikahan mereka. Di sana sudah ada bosnya Ted yang bernama Steve, dan ini adalah kedua orang tua Jamie. Saat mereka sedang mengobrol di sebuah ruangan, ibu dari Steve mengatakan bahwa ia adalah seorang mantan model yang sangat kaya. Tidak selang berapa lama, datanglah adik dari Jamie yang merupakan seorang tentara bernama Chad. Di sana, terlihat Chad sangat tidak menyukai Ted, dengan sedikit mengintimidasi Ted. Donny yang masih pusing bagaimana cara mendapatkan uang agar ia tidak dipenjara, mencoba menemui salah satu presenter reality show yang dulu sangat sering meliputnya saat ia masih terkenal. Presenter tersebut bernama Benny. Di sana ia mengatakan pada Benny agar Benny mau memberinya program acara di TV agar ia bisa mendapatkan uang. Namun Benny mengatakan bahwa
ia akan memberikan uang sebesar $60.000 jika Doni bisa membawa anaknya untuk bertemu ibunya di penjara. Karena hal itu pasti bisa menaikkan rating acara reality show miliknya. Doni pun lantas menyetujuinya. Singkat cerita, Doni akhirnya memberanikan diri pergi ke rumah Ted. Di sana ia disambut oleh Jamie. Doni mengatakan pada Jamie bahwa ia adalah sahabat dari Ted. Jamie pun mempersilahkan Ted untuk masuk. Ted yang sedang makan bersama seluruh keluarga Jamie terkejut melihat Doni ada di rumahnya. Ted pun dengan sangat panik langsung memperkenalkan Doni sebagai sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Terlihat di sini semua orang menyukai Doni. Doni lantas bercerita bahwa ia menjadi sahabat terbaik dari Ted sejak ia menyelamatkan Ted dari sebuah kereta api yang akan menabrak Ted. Ted pun dengan sangat terpaksa mengiyakan cerita Doni tersebut. Saat Ted akan mengusir Doni secara halus, seluruh keluarga Jamie malah justru meminta Doni untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Dan Ted pun terpaksa mengantar Doni ke kamarnya. Di dalam kamar, Ted mengutarakan kekecewaannya pada Doni. Ia mengatakan bahwa Doni sebagai ayah tidaklah bertanggung jawab. Doni selalu melakukan hal yang aneh pada Ted sewaktu ia masih kecil, seperti membuat tato di punggungnya, memberi makan Ted hanya dengan permen, yang menyebabkan kini Ted mengidap penyakit diabetes. Doni pun juga tidak pernah mengajari Ted mengendarai sepeda, sehingga sampai dewasa Ted tidak bisa mengendarai sepeda. Dan semua alasan itulah yang membuat Ted pergi meninggalkan rumah. Lalu Doni mengatakan pada Ted bahwa tujuan ia menemui Ted adalah karena ibunya sedang sakit parah di penjara. Doni hanya ingin membawa Ted ke penjara untuk menemui ibunya sebelum ibunya meninggal. Ted pun mengatakan bahwa ia tidak mempercayai perkataan Doni. Malam harinya Doni masuk ke kamar Ted. Ted yang baru selesai mandi bertanya apa yang Doni inginkan. Doni yang melihat tato di punggung Ted mulai mengejek Ted dikarenakan kini gambarnya menjadi sangat jelek. Ted yang terlihat jengkel malah digelitikin oleh Doni, layaknya seorang ayah dan anak. Mereka pun saling gelitikan. Namun tiba-tiba Ted datang. Ted yang melihat posisi Doni dan Ted seperti ini bertanya apakah mereka mau. Ted pun berkata bahwa mereka sedang melakukan gulat sebagai seorang pria. Mendengar hal tersebut, Ted pun lantas menantang Ted untuk bergulat. Ted yang sudah terpojok dan merasa kesakitan pun lantas dibantu oleh Doni dengan memukul kepala Ted menggunakan botol. Alhasil Ted pun pingsan. Saat mau tidur, Jamie membawakan Ted sebuah buku karya dari Doni. Di sana tertulis, "Ayah sangat menyayangimu, Han. Tolong pulanglah." Setelah membaca kalimat tersebut, terlihat Ted mulai terharu dan hampir menangis. Di ruangan lain, terlihat Doni sedang akan colalai santuy. Ia mencari bahan untuk membantunya dalam colalai santuynya. Namun di sana ia hanya menemukan foto dari ibunya Steve yang bernama Dora. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun akhirnya menggunakan foto tersebut untuk bahan colalainya. Pagi harinya terlihat Dora sangat kesal karena melihat banyak sekali tisu yang lengket di sekitar ranjang Doni. Ia pun lantas mengambilnya satu persatu. Tidak selang berapa lama, Ted datang dan menyuruh Dora untuk keluar kamar, lalu membiarkan Ted untuk membersihkan kamar tersebut. Selesai membersihkan, Ted mengatakan pada Doni agar ia bersiap-siap untuk ke gereja karena pernikahannya akan segera dimulai. Di gereja, saat Bapak Pendeta akan mulai menikahkan Ted dengan Jamie, ia bertanya pada Ted, di mana orang tua Ted? Ted pun menjawab bahwa orang tuanya telah meninggal dan ia tidak peduli tentang hal itu. Bapak Pendeta yang mendengar jawaban dari Ted lantas mendekat pada Ted lalu memberikan nasihat agar ia tidak mengatakan hal buruk di dalam gereja. Ted yang kesal karena dinasihati lantas menghina pendeta tersebut dengan mengatakan bahwa mulut pendeta tersebut tidak enak dihirup. Bapak Pendeta yang terlihat kesal lantas mengajak Ted ke belakang gereja lalu memukulnya dan pertarungan pun terjadi. Saat Ted kalah dan Bapak Pendeta hendak menyerangnya lagi, dari belakang Doni memukul kepala Bapak Pendeta sampai pingsan. Setelah kejadian tersebut, semua orang menyalahkan Ted. Doni yang melihat Ted sangat sedih, lantas menghampiri keluarga Jamie dan menjelaskan bahwa Ted sebenarnya sangat trauma dengan gereja, dikarenakan gereja selalu mengingatkannya pada kematian kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan dari Doni, akhirnya mereka semua merasa kasihan pada Ted, lalu memutuskan untuk menggelar peresmian pernikahan di tepi pantai saja. Oh, you know you're right. So the bachelorette party is here. Okay. Don't get too crazy. Guess like my thing, man. Singkat cerita, malam pesta lajang pun tiba. Doni mengajak mereka semua ke kafe penari menggoda untuk bersenang-senang. Di sana mereka pun terlihat bersenang-senang sampai benar-benar mabuk.
Setelah acara selesai, semua teman-teman Ted pulang. Lalu Donnie memberikan anting dari ibu Ted untuk Ted pakai dan mengajak Ted jalan-jalan untuk menemui teman-teman Donnie. Lalu lanjut bersenang-senang di tempat lain. Saat mereka sedang berjalan, Donnie melihat ada sebuah sepeda di depan rumah seseorang. Donnie lantas mengajari Ted mengendarai sepeda tersebut. Alhasil Ted pun akhirnya bisa mengendarai sepeda. Singkat cerita, Ted dan Donnie pulang. Di sini terlihat Ted mulai menyukai Donnie kembali. Saat Donnie meminta pada Ted untuk memanggilnya ayah, Ted pun mengatakan jika ia masih ragu untuk melakukannya. Donnie pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Ted, dan mereka pun berpelukan. Sesampainya di kamar, Donnie terlihat akan melakukan colalai santuy lagi dengan menggunakan foto Dora. Namun saat Donnie sudah siap melakukannya, tiba-tiba Dora muncul dan menawarkan diri untuk bercocok tanam bersama Donnie. Donnie pun akhirnya bercocok tanam liar bersama Dora malam itu. Di kamar Ted, terlihat Ted yang juga sangat sakne karena tidak pernah diberi cocok tanam oleh Jamie, lantas melakukan colalai santuy menggunakan gaun pernikahan milik Jamie. Pagi harinya, terlihat Jamie sangat marah dikarenakan gaunnya telah kotor. Jamie pun melihat ada sedikit lendir di salah satu bagian gaunnya. Saat Jamie mencium dan menjilat lendir tersebut, alangkah murkanya Jamie karena mengetahui ternyata lendir tersebut adalah lendir asli milik Ted. Jamie pun lantas menyuruh Ted untuk membersihkannya sebelum acara pernikahan mereka dimulai. Singkat cerita, Ted yang sedang mengantar gaun Jamie ke laundry pun menelpon Donnie. Ia mengatakan bahwa ia sedang menuju ke penjara untuk menemui ibunya. Donnie yang panik karena telah berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya sakit, lantas segera menyusul ke penjara. Sesampainya di penjara, Donnie mencoba mengajak Ted untuk pulang. Namun Ted menolaknya. Tidak selang berapa lama, akhirnya Mary pun datang. Lalu mereka pun mengobrol. Namun obrolan mereka menjadi sebuah kekacauan saat tiba-tiba Benny dan tim reality show-nya datang meliput mereka. Ted dan Donnie pun sangat terkejut dengan kedatangan mereka. Donnie merasa bahwa ia sama sekali tidak menghubungi Benny dan krunya. Namun Ted yang akhirnya mengetahui bahwa Donnie pernah bekerja sama dengan Benny demi mendapatkan uang, langsung marah besar dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengatakan bahwa ia sangat membenci ayahnya dan ia ingin ayahnya segera pergi dari rumahnya. Lalu Donnie langsung berusaha mengejar Ted, namun sayang, mobilnya justru mogok. Alhasil Donnie tidak jadi mengejar Ted. Malam harinya, setelah menghadiri sebuah pesta, Ted dan Jamie menuju ke mobil untuk pulang. Namun di sana, Jamie mengatakan bahwa ia ingin pulang bersama Chad saja. Chad pun mengatakan bahwa ada sebuah tradisi di keluarganya, yaitu malam sebelum pernikahan, mempelai wanita dan mempelai pria dilarang saling bersama dalam satu rumah. Lalu Chad dan Jamie pun pergi. Di sebuah tong sampah, Donnie dan Rick sedang mengobrol. Di sana, Rick mengatakan pada Donnie agar Donnie segera mengejar Jamie. Donnie harus bisa merayu Jamie agar Jamie mau membujuk Ted agar memaafkan dirinya. Donnie pun bertanya, bagaimana caranya Donnie bisa merayu Jamie. Rick pun mengatakan, bawalah es krim ke hotel tempat Jamie menginap, karena seorang wanita pasti tidak akan menolak es krim. Singkat cerita, Donnie membawa 2 buah es krim menuju ke hotel tempat Jamie menginap, lalu menanyakan di mana kamar Jamie. Petugas hotel tersebut pun menunjukkannya. Lalu Donnie berjalan menuju kamar Jamie. Namun saat Donnie ingin mengetuk pintu, tiba-tiba Donnie yang merasa Jamie telah berselingkuh langsung menuju kamar sebelah dan merambat keluar menuju jendela kamar Jamie. Setelah masuk ke dalam kamar Jamie, Donnie lantas menyapa Jamie. Jamie yang kaget pun lantas berteriak, dan alangkah terkejutnya Donnie setelah melihat ternyata yang sedang bercocok tanam dengan Jamie adalah Chad, adik kandung Jamie itu sendiri. Donnie pun lantas muntah melihat hal tersebut karena menurut Donnie hal ini sangat menjijikan. Jamie pun lantas mengatakan pada Donnie bahwa ia akan memberikan cek sebesar $80.000 agar Donnie mau menjaga rahasia mereka tersebut. Donnie pun beranjak keluar dengan tidak lupa mengambil foto Jamie dan Chad menggunakan kamera yang ada di ponselnya. Pagi harinya di acara pernikahan, terlihat Ted berdiri di tepi pantai dengan wajah galau karena perbuatan ayahnya kemarin di penjara. Lalu Ted didatangi bapak pendeta yang dulu pernah bertarung dengan dirinya. Pendeta tersebut bertanya, siapakah yang dulu memukul kepalanya menggunakan botol? Ted pun menjawab bahwa itu adalah Chad, adik dari Jamie.
Di tempat lain terlihat Donnie sedang berlari menuju ke rumah temannya yang bernama Ice. Di sana ia mengatakan pada Ice bahwa ia minta tolong pada Ice untuk mengantarkannya ke acara pernikahan Ted agar ia bisa menghentikan pernikahan Ted dengan Jamie. Lalu mereka pun pergi menggunakan mobil milik Ice. Di tengah perjalanan, Donnie dan Ice terkena macet. Ice pun lantas menyarankan untuk mereka berlari saja menuju ke tempat pernikahan Ted, dan mereka pun akhirnya berlari. Singkat cerita, saat Bapak Pendeta bertanya pada Ted apakah Ted menerima Jamie untuk menjadi istrinya, tiba-tiba Donnie berteriak bahwa ia tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Ayah Jamie yang emosi mendengar Donnie lantas mencoba menyerang Donnie, namun dihentikan oleh Dora yang menjegal kaki ayah Jamie hingga terjatuh. Donnie pun lantas mengatakan bahwa Ted adalah anaknya. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Ted pun akhirnya mengakui bahwa Donnie memang adalah ayahnya. Donnie pun lantas mengatakan bahwa Jamie telah memberikannya cek agar ia tidak memberitahu Ted tentang rahasianya. Ted pun bertanya pada Jamie, rahasia apa? Donnie sambil merobek cek yang diberikan Jamie, lantas memberikan pilihan pada Jamie. Jamie ingin ia menyebarkan fotonya, atau Jamie mengakuinya langsung pada Ted sekarang juga. Jamie pun akhirnya membisikkan rahasianya pada Ted, bahwa ia telah berselingkuh dengan Chad. What? What? Ah! You fuck your brother? Chad yang malu pun lantas berlari menjauh, sedangkan Ted langsung mengatakan bahwa ia membatalkan pernikahan tersebut dan mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan ayahnya. Ia pun mengatakan bahwa namanya bukanlah Ted Peterson, melainkan Han Solo Burger. Ia adalah pria sejati, anak dari sang legenda Donnie Burger. Lalu tiba-tiba Jamie mengambil sebuah pisau, lantas mencoba menyerang Ted. Namun Donnie berhasil memukul kepala Jamie menggunakan botol hingga pingsan. Chad yang melihat hal tersebut, lantas mencoba menyerang Donnie. Namun Ted berhasil memukul kepala Chad sampai tumbang. Saat Ted berdiri kembali, Bapak Pendeta yang masih dendam dengan Chad, lantas memukul kepala Chad sampai pingsan. Dan Ted pun mengajak ayahnya pergi dari tempat tersebut. Di akhir film, terlihat Donnie dan semua teman-temannya menonton perlombaan berlari yang dimenangkan oleh seorang pria besar. Donnie pun akhirnya mendapatkan uang untuk membayar pajaknya. Lalu film pun akhirnya tamat. Oke guys, bagaimana filmnya menurut kalian? Cocok? Bagus ya kan? Jadi kalau bagus, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share guys ya. Oke? Thank you guys. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Stay on Shadow Squad, enjoy your life like a king guys. Bye guys. Menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta akan ku jaga selamanya, hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena Engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya.
kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama